entah kenapa dalam suatu perang, kemudian tanpa sengaja sahabat yang lain membunuhnya, ya, tanpa sengaja, al-khata', tersalah. Maka yang seperti ini dimaafkan. Karena apa demikian? Karena tadi tanpa sengaja. Karena dia keliru, ya, tersalah ketika ingin membunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan dan juga memberikan kita kemudahan dalam beramal soleh, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga menerima semua amal soleh yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan kajian kitab Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dan kita sampai di penghujung kitab, yaitu hadis ke-39. Hadis ke-39 tentang 3 hal yang Allah maafkan dan tidak dicatat sebagai sebuah dosa ketika dia melakukan 3 hal ini. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku atas umatku segala kesalahan. Artinya ketika umatnya melakukan kesalahan tanpa sengaja dan karena lupa dan karena dipaksa kepada mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Majah, Imam Baihaqi dan selain keduanya, seperti Imam Daraqutni, Al-Hakim, Ibnu Hibban dan juga Al-Uqayli. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga ditetapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Talkhisul Habir. Berkaitan dengan hadis ini, yaitu tentang perbuatan yang mana 3 perbuatan ini dia dimaafkan dan tidak dicatat sebagai sebuah dosa yang dikerjakan oleh hamba. Yang pertama adalah al-khata'. Maka khata' atau yang diterjemahkan dengan tersalah atau keliru, ya, tanpa sengaja dia melakukan sebuah perbuatan yang mana asalnya adalah dosa, namun karena dia mengerjakannya tersalah, ya, tanpa sengaja, maka dia dicatat
tidak dicatat sebagai dosa dan dimaafkan. Maka maksud dari al-khata, keliru atau tersalah, adalah seseorang bermaksud mengerjakan sesuatu, kemudian perbuatan tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksudkan. Seperti ketika berperang, ya, maka tujuan atau tujuannya adalah yaitu dalam rangka untuk memerangi dan membunuh orang-orang kafir harbi tersebut. Namun ternyata tersalah, yaitu terbunuh seorang muslim, ya, nggak sengaja lalu terbunuh seorang muslim. Dan ini ternyata pernah terkejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam suatu perang, ya, ada seorang sahabat, ya, yang mana dia terjebak dalam situasi perang, kemudian dia meninggal dunia, ya, yang membunuh juga seorang muslim, tetapi tanpa sengaja, keliru. Dan sahabat ini adalah Al-Yaman, ayahnya Hudzaifah ibnul Yaman. Ayahnya Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau terbunuh, ya, karena tadi dalam situasi perang, entah kenapa dalam suatu perang, kemudian tanpa sengaja sahabat yang lain membunuhnya, ya, tanpa sengaja, al-khata, tersalah. Maka yang seperti ini dimaafkan. Karena apa demikian? Karena tadi tanpa sengaja. Karena dia keliru, ya, tersalah ketika ingin membunuh. Bisa jadi targetnya adalah musuh, ternyata kena temannya atau sahabat yang lain. Nah, maka dalam hal ini sahabat tadi yang dia keliru, tersalah, ya, tentu tanpa sengaja membunuh seorang muslim yang lainnya, maka dia dimaafkan dan tidak dicatat sebagai dosa. Ini dalam perang Uhud, ya, dalam perang Uhud, yang mana sahabat tadi Al-Yaman, abahnya Hudzaifah, ya, mereka yaitu para sahabat yang lain membunuh karena menyangka beliau adalah musuh, ya, menyangka beliau adalah musuh, ternyata bukan musuh. Nah, maka ini tidak dicatat sebagai sebuah dosa karena dia melakukannya karena keliru, ya, tersalah. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan berkaitan dengan kesalahan, kekeliruan yang dikerjakan tanpa sengaja, maka dia tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini berkaitan dengan doanya orang-orang beriman. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan tanpa sengaja. Maka terangkat pena. Maksudnya adalah dia tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Kemudian para ikhwas sekalian, contoh yang lain seperti ini kejadian juga di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika para sahabat berbuka puasa, ternyata buka puasanya di waktu matahari belum terbenam. Dan mereka melakukan ini, berbuka pada hulu ini karena faktor al-khata, tersalah, ya. Dikarenakan cuaca yang mendung. Nah, jadi patokannya adalah mereka melihat ke arah langit. Kemudian ketika mendung, ya, mereka menyangka matahari telah tenggelam. Kenapa? Karena harinya mendung. Akhirnya apa? Mereka berbuka. Ya, zaman dulu kan kereda jam, ya, kereda waktu yang sudah ditentukan. Kayak kita kan mudah sudah, ya. Walaupun misalnya mendung, maka kita bisa tahu apakah sudah masuk atau belum, ya. Jadi zaman dulu itu patokannya adalah melihat ke arah matahari. Nah, dikira matahari sudah tenggelam padahal mendung, gelap karena mau hujan. Akhirnya sahabat berbuka puasa padahal belum sampai waktunya. Maka ini diceritakan diantaranya adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, aftarna yauman fi Ramadan
fi ghaimin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma tala'atis syamsu. Kata Asma, kami pernah berbuka pada suatu hari di bulan Ramadan karena mendung. Jadi dikira matahari sudah tenggelam karena kadab, padahal belum. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tiba-tiba matahari muncul lagi. Nah, berarti kan bukan tenggelam. Jadi gelapnya itu karena faktor mendung saja. Buktinya apa? Matahari terang lagi. Muncul lagi menunjukkan belum masuk waktu maghrib. Nah, ini kan berarti gimana hukumnya? Apakah batal puasanya para sahabat? Maka jawabannya tidak batal. Ya. Kemudian tetap diteruskan. Kemudian ketika sadar bahwa belum waktunya berbuka, belum tenggelam matahari, maka jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Maka mereka tidak batal, tidak berdosa. Kemudian hukum setelahnya maka mereka meninggalkan makan, kemudian menunggu sampai waktu berbuka. Nah, jadi terkadang ada hal-hal seperti itu, ya, yang mana kita tanpa sengaja tersalah, ya, kekeliruan, melakukan sebuah kekeliruan tanpa sengaja. Misalnya ketika puasa, kada sengaja tertaguk, nah, bukan daraan, kaca helm terbuka. Sidin menguap misalnya, lalu tadi ditutup muntung sidin, pas tertaguk, nah, tertelan misalnya penyangat kah, tertelan apakah, daun kah, itu kan al-khata', tersalah, ya, tanpa sengaja dia. Maka ketika seperti ini, nah, kita tahu sudah kaidahnya, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, kekeliruan tanpa sengaja, maka dia tidak berdosa dan kemudian dimaafkan. Dan puasanya tidak batal karena dia termakan, nah, tanpa sengaja. Kemudian contoh yang lain, ya, ketika ada seseorang yang sedang sholat, namun ternyata salah menghadap arah kiblat, tetapi dia sudah berusaha untuk mencari, ya, bertakun-takun ke arah situ jauh orang. Nah, tapi dia sudah berusaha. Kemudian ada orang yang mengarahkan, oh ternyata kiblatnya salah. Maka dia tidak berdosa. Walaupun kalau seandainya dia sadar, ya, dia melakukan sholat dengan sengaja tanpa menghadap ke arah kiblat, ini hukumnya adalah haram. Berdosa dia karena dia secara sengaja, namun ketika dia melakukannya tanpa kesengajaan, maka dia tidak berdosa. Kemudian yang kedua yang Allah maafkan adalah faktor lupa. Jadi kalau kita sudah paham kaidahnya berkaitan tadi yang pertama al-khata' tadi, kekeliru dan tersalah tanpa sengaja tadi, apapun yang pian lakukan maka tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Jadi kita kada bertakun lagi karena kita sudah paham kaidahnya. Paham kaidahnya. Kalau dia melakukannya karena tersalah tanpa sengaja, maka tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Ya. Kemudian yang kedua adalah faktor lupa. Ya, faktor lupa. Kada ingat. Nah, maka ketika dia melakukan sebuah larangan, namun dia lupa kada ingat, maka juga tidak berdosa. Ya, seperti ketika dia berpuasa. Nah, pada hari pertama, biasanya hari pertama aja Bang Nang kada ingat. Yang kada ingat. Sudah makan macam-macamnya, makan bubur, makan nasi kuning, makan lontong, subhanallah. Kanyang sudah imbah inya makan baru ingat, padahal belum minum. Ya sudah, maka dia harus menahannya tadi sampai waktu berbuka. Maka apa yang dia makan tadi itu adalah rizki yang Allah beri kepada orang yang lupa saat makan dan dia sedang berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim, fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang lupa, kada ingat, sedangkan dia dalam keadaan puasa, lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Jadi
saat dia sadar sedang berpuasa atau ada temannya yang mengingatkan, maka jangan diteruskan, tidak boleh dia meneruskan. Kalau mubazir ya kada Islam mubazir kada, maka tidak boleh dia teruskan. Walaupun seandainya dia kehausan, kepedasan misalnya, imbah makan padas, hanya sadar bahwa ini dalam kondisi berpuasa, maka dia harus menahannya sampai nanti berbuka. Namun status dia makan tadi tanpa sengaja atau dia lupa, maka dia tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Nah, kalau kita membatalkan puasa tanpa ada uzur, secara sengaja dia makan, tanpa ada uzur, hukumnya adalah haram. Ketika puasa wajib, ya dia melakukan pembatalan dari puasanya tanpa ada uzur seperti dia makan, maka hukumnya adalah haram, dosa besar. Sama halnya ketika orang sholat membatalkan sholatnya tanpa ada uzur yang syar'i ya, tanpa ada uzur yang syar'i, maka dia haram melakukan pembatalan dalam sholatnya. Maka tidak boleh demikian. Jadi jangan sampai kita berbisa-bisa ketika ada apakah yang terjadi lalu kita membatalkan sholat, maka jangan dulu ya. Tidak boleh kita secara sengaja membatalkan sholat kecuali memang ada uzur syar'i. Kalau tidak ada uzur syar'i, maka tidak boleh kita membatalkan sholat kita. Sama seperti berpuasa, tidak boleh. Ini puasa wajib ya. Kalau puasa sunnah maka kondisional. Ketika misalnya dia kecapean, ini kan puasa sunnah ya, maka tidak diharamkan dia membatalkan puasanya. Tetapi berkaitan dengan puasa wajib, maka tidak boleh dia membatalkan puasanya tanpa ada uzur yang syar'i. Kemudian, contoh yang kedua, ketika puasa lagi, kada ingat sedang berpuasa, lalu dia berhubungan suami istri. Nah, ini tadi kan makan nih, ini lebih jauh daripada makan. Jima dengan istrinya. Kada ingat sedang berpuasa. Bisa aja hanyar kawin. Hanyar 28 Sya'ban kawin. Nah, 2 hari lagi puasaan. 28 Sya'ban kawin ya. 2 hari lagi puasaan, lalu dia menikah. Kawin. Pas hari pertama jam 9 kada tahan lagi lakinya. Nah, lalu berhubungan badan dan dua-duanya ternyata kada ingat. Karena tadi dikuasai oleh nafsu ya. Karena baru nikah, pasangan halal. Ternyata ketika dia berhubungan badan, imbas sudah selesai baru ingat bahwa mereka berdua sedang berpuasa. Nah, bagaimana statusnya nih? Maka statusnya sama kayak orang makan tadi. Maka tetap dia melanjutkan puasanya. Kemudian tadi tidak membatalkan puasanya. Bisa dipahami lah. Maka dia ketika tadi menjima istrinya dalam keadaan kada ingat lupa, dia sedang berpuasa, maka puasanya tetap sah. Kemudian dia tidak perlu mengqadha dan jima tersebut tidak membatalkan puasanya. Syaratnya apa? Memang bujur-bujur abah lawan mamanya tadi kada ingat. Nah, si suami dan si istri tadi memang benar kada ingat. Saking kada ingatnya jima pun kada ingat ya. Ketika dia sedang berpuasa. Nah, maka dalam seperti ini sama kayak makan. Maka tidak membatalkan puasanya, kemudian dia harus meneruskan sampai maghrib. Lalu bagaimana? Ingatnya, nah pas lagi di puncak-puncaknya, maka dia wajib untuk melepaskan. Ya. Wajib untuk melepaskan tubuhnya dengan tubuh istrinya. Walaupun sedang lagi nikmat-nikmatnya, ketika dia sadar bahwa mereka berdua sedang berpuasa, maka wajib untuk dilepas. Sama halnya kayak makan tadi. Ya. Maka statusnya tidak membatalkan puasanya, tidak ada kafarat, tidak ada qadha, maka dia teruskan sampai waktu maghrib. Kemudian contoh yang lain yang berkaitan dengan lupa adalah lupa kada ingat sembahyang. Nah, kadang seperti itu, merasa sudah sembahyang, sekalinya kita sadar belum sembahyang. Ya. Entah karena kita garingkah atau safarkah, yang terkadang kita berada di rumah, kada berjamaah. Nah, jadi ternyata kada ingat dia sembahyang zuhur, waktu sudah asar, zuhur kada ingat. Nah, ketika dia lupa, maka pas ingat dia kerjakan, dia qadha salatnya. Dia qadha salatnya kemudian dia kerjakan pada saat tersebut. Dan ini juga pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Anas bin Malik pernah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha." Jadi ini
Nabi bersabda ya, "Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha, la kaffarata laha illa dzalika." Wa fi riwayatin, "Man nasiya salatan aw nama anha fa kaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lupa mengerjakan salat, hendaklah dia salat ketika ingat dan tidak ada kafaratnya selain salat itu saja. Jadi nggak ada kafarat yang lain, nggak ada. Kafaratnya apa? Cuma dia mengerjakan salat, langsung dia kerjakan. Di waktu asar dia teringat bahwa dia belum salat, maka dia langsung salat duhur, ya dia qada dan tidak ada kafarat yang lain. Riwayat yang lain, barang siapa yang lupa mengerjakan salat atau tertidur. Nah, jadi guring pun juga termasuk bagian dari uzur. Tapi, nah ini harus kita perjelas lagi ya. Ketika kita misalnya sulit untuk bangun, kayak subuh, kayak asar ya, maka kita wajib untuk membuat sebab untuk bangun. Nggak boleh kita pasrah aja, sudah kada. Maka kita wajib untuk membuat sebab agar bangun. Misal orang tua kita subuh biasanya bangun, kita kepadahi bangunakan kalau azan subuh. Atau kita punya HP, maka diaktifkan alarmnya ya. Jadi nggak boleh kita langsung pasrah, nggak ada membuat sebab, nggak boleh. Harus membuat sebab agar bangun. Kasih alarm jam 5 subuh, kemudian asar jam 4. Kenapa demikian? Karena biasanya kita guring. Kalau guring itu terkadang kada sadar, kada merasa, baru bangun ketika ada suara. Nah, maka wajib untuk membuat sebab agar bangun. Jadi ketika memang sudah membuat sebab agar bangun ya, kuitan sudah mengiau-ngiau, kita kada mendengar karena guring keuyuhan misalnya. Kemudian alarm juga ternyata HP-nya mati. Nah, kan bisa aja ketika kita guring HP kada ingat mencas, kemudian kada berbunyinya. Nah, ketika dalam kondisi ini guringnya sampai maghrib guring, berarti asar kada sembahyang. Dia sudah membuat sebab untuk bangun, tetapi qadarullah ada hal-hal yang ternyata tidak membuat dia bangun, entah HP-nya mati kah atau kuitannya kada ingat kah, maka dalam hal seperti ini wajib dia kerjakan, wajib dia qada. Jadi mengqada salat itu karena ada uzur. Nah, terkadang ada permasalahan yang sebagian kaum muslimin sengaja untuk tidak salat di waktunya. Seperti salat dalam pesawat. Seperti apa? Salat dalam pesawat. Sebagian orang yang umroh, mereka terkadang nggak berani salat di pesawat, tidak berani untuk salat di pesawat. Akhirnya secara sengaja mengeluarkan salatnya dari waktunya, kemudian baru nanti mengqadha. Maka ini tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Misal kita itu ke umroh ya, kita dari Jeddah, dari bandara Jeddah. Nah, biasanya tulaknya itu malam. Tulaknya apa? Malam. Nah, sehingga sampai Jakarta itu 10 pagi. Anggaplah kita tulaknya jam 10 malam, sampainya jam 9 pagi lah. Jam 9 pagi. Berarti kan waktu subuh habis di mana? Di pesawat. Waktu subuh habis? Di pesawat. Kan kita berarti masih bisa di bandara Jeddah itu sholat maghrib dan isya, masih bisa karena berangkatnya jam 10. Nah, yang menjadi masalah adalah waktu subuhnya habis di mana? Di pesawat. Ada sebagian orang yang dia memang ada pegangannya, ada ulama yang ada istilah namanya adalah sholat menghormati waktu. Sholat apa? Menghormati waktu. Ketika kita berada dalam kondisi yang tidak sempurna mengerjakan sholat, seperti tidak bisa menghadap ke arah kiblat, tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum, lalu mereka meyakini sholatnya di pesawat itu apa adanya, tanpa berwudu, tanpa apa, tapi nanti diqadha ketika sampai di Jakarta misalnya. Maka ini nggak boleh seperti itu. Kita berusaha dulu untuk sholat sebagaimana yang bisa kita lengkapi syaratnya. Ternyata ketika kita naik pesawat itu gampang sebenarnya sholatnya. Nah, makanya berkaitan dengan ibadah umroh itu peran dari
peran dari ketua rombongan itu sangat penting. Dia harus menjelaskan hal-hal yang seperti itu. Maka ketika kemudian dia dalam pesawat, maka kami semalam itu ya ketika umroh, kami bawa botol halus. Jadi berwudu, kami berwudu, bukan bertayamum. Kenapa? Di pesawat nggak ada debu, Pak, nggak ada debu. Ya. Terkadang pramugarinya mengatakan karena diumumkan dalam pesawat karena di dalam pesawat ini airnya terbatas, maka disarankan untuk bertayamum, kata pramugarinya. Ini pramugari bukan ulama. Dalam pesawat itu tidak ada apa? Tidak ada debu. Bagaimana pian bisa bertayamum? Ternyata mudah sebenarnya. Jadi selama bisa, jadi ulun suruh bawa jamaahnya satu-satu bawa banyu. Ada juga jamaah yang bawa semprotan. Nah, semprotan gampang dia hendak berwudu. Jadi ulun jelaskan kepada mereka berwudunya yang wajib-wajib saja kalau usah, yang 3 kali kalau usah. Kemudian pian pakai kaos kaki atau sepatu sehingga nanti sampai di kaki diusap. Nah, sepatunya apa diusap atau kaos kakinya diusap saja. Karena kita jelaskan berkaitan dengan masalah safar, apalagi safar ya. Ada hal-hal yang dibolehkan seperti kalau kita memakai kaos kaki, kemudian kita memasangnya dalam kondisi berwudu sebelumnya, lalu kita batal, maka tidak perlu kaos kaki atau sepatu itu dilepas. Cukup apa? Diusap di bagian atas. Sama kayak kita mengusap khuf, ya, terbuat dari kulit. Maka dikiaskan juga sama seperti pelindung kaki yang lain, sepatu atau kaos kaki. Jadi yang cuma dibasuh sekali cuma bagian wajah kemudian tangan. Sisanya kan diusap aja. Nah, jadi setengah botol kan cukup. Jadi kalau seandainya titikan di bawah, pian lap pakai tisu. Tisunya ada di situ. Jadi sebenarnya mudah kalau kita mau berusaha. Ya, mudah kalau mau berusaha. Lalu kita berwudu. Salatnya bagaimana? Salatnya berdiri, Pak. Berdirinya di mana? Berdirinya di tempat duduk. Berdirinya di mana? Di tempat duduk. Jadi masih kau berdiri. Terkadang orang, sudah ulun berduduk aja. Padahal ini kau masih kau berdiri. Karena di pesawat itu, kita kawal ada berdiri di tempat duduk kita. Kawal masih. Kita berdiri. Mungkin ketika rukuknya, kan di hadapan ada bangku orang. Maka disesuaikan dengan kondisi. Kalau tidak kawal benar, ya rata, maka karena di depan ada kursi juga, maka kita naikkan sedikit. Kan sujud kada kawal nih, karena di hadapan kita ada kursi. Maka bagaimana sujudnya? Maka dia duduk, kemudian dia menundukkan kepalanya. Nah, menundukkan kepalanya. Jadi itulah pentingnya ada pemimpin rombongan yang berilmu ketika dia membawa jamaahnya. Karena yang namanya pemimpin itu harus memastikan maslahat agama dan maslahat dunia bagi si rombongan safar tadi. Maka terkadang sebagian orang ketika waktunya habis subuh di pesawat, mereka kemudian tidak mau berwudu, ya. Kemudian kata mereka, nah ketika kita berdiri kan, kita nggak menghadap kiblat kan, karena kita menghadap ke arah pesawat, yes, itu uzur, itu sudah uzur. Kalau kita paksakan sholat di lorong, itu di lorong di tengahnya itu nah, pesawat itu, maka ini ditegur pramugari, ini orang lewat, maka sudah uzur. Jadi kita menghadap kemana? Menghadap arah pesawat. Yang penting masih bisa berdiri di tempat duduk kita. Nah seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini berkaitan dengan sholat, ya, maka nggak boleh orang itu secara sengaja mengeluarkan waktunya, ya. Lalu dia sholat ini di pesawat, sholat menghormati waktu, nanti diqadha kata mereka. Ya, kenapa dinamakan dengan sholat menghormati waktu? Karena sudah masuk waktunya, kami kada bisa berwudu, kada bisa menghadap kiblat, maka ini sebuah kekeliruan. Ternyata masih bisa berwudu, masih bisa. Ya. Nah, beda halnya kalau sidin berwudu ini was-was seember berwudu. Nah, ini merasa kesulitan, maka dia harus melatih untuk bagaimana berwudu seminimal mungkin menggunakan air. Jadi ini tidak boleh dia bermudah-mudah, ya, meninggalkan sholat secara sengaja tanpa ada uzur. Makanya kalau kita lihat yang dia mengqadha sholat itu kalau dia mengeluarkannya dengan uzur, seperti tadi lupa, itu kan uzur, kada ingat. Kemudian teguring, itu juga uzur. Maka tidak boleh dia mengeluarkan waktu sholat ini tanpa ada uzur, ya. Maka dia harus faham, bertakwalah kepada Allah. Ketika dia misalnya tidak bisa menghadap ke arah kiblat, maka ya sudah tidak bisa,
di mana pesawat itu menghadap. Kemudian ternyata tidak bisa sujud, ya sudah tidak bisa sujud. Tapi dia tetap berusaha untuk mendekati sujud tadi. Namun tetap sholat, tidak boleh dia tinggalkan. Kemudian, termasuk yang uzur juga tidak Allah catat sebagai dosa adalah al-jahlu, tidak tahu. Tahu. Ini semakna dengan lupa, ya. Ketika dia mengerjakan sesuatu larangan lupa, maka dia tidak berdosa. Nah, sama kayak kita umroh. Ketika dia sudah berniat ihram, itu kan ada larangan-larangan. Seperti tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh memakai pakaian berjahit, kemudian tidak boleh mencabut bulu-buluan, ya. Nah, manusia ketika dalam bis sudah berniat ihram, lalu dia lupa, ya, tarik janggut misalnya tercabut, atau apakah tarik rambut, bulu ketiak, kebiasaannya misalnya ketujuh mencabut bulu ketiak, ya, itu kan dia lakukan tanpa sengaja, maka apakah dia harus bayar kafarat? Maka jawabannya tidak, karena dia melakukan tanpa sengaja. Maka termasuk kategori tanpa sengaja, dimaafkan kesalahan dia adalah karena faktor tidak tahu. Contoh misalnya ada seorang yang baru masuk Islam. Dia belum mengerti banyak tentang Islam, ya. Kemudian dalam lingkungannya masih banyak orang kafir. Kemudian ketika sepupunya datang, nah dulunya kalau sepupunya datang dia salaman, bahkan dia pelukan, menghormati sepupunya tadi. Karena dia baru masuk Islam. Ketika dia ternyata pelukan dengan sepupunya yang bukan mahramnya, karena faktor tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Atau dia baru masuk Islam, ya, kebiasaan dia mabuk-mabukan dan dia belum tahu, belum sampai. Maka ketika dia mabuk-mabukan karena faktor tidak tahu, ya, baru masuk Islam, diajak temannya atau diajak keluarganya misalnya, apalagi negara kafir ini membebaskan secara penuh berkaitan dengan minum khamar, ya. Maka ketika dia melakukan karena tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Maka semua berkaitan dengan hal-hal tadi, karena dia lupa, ya. Kemudian juga tadi adalah yang kedua tadi apa? Tersalah, ya. Termasuk juga kategorinya adalah tidak tahu. Maka ini dia tidak dicatat sebagai sebuah perbuatan dosa, ya, karena faktor tidak tahu. Mungkin dulunya banyak hal-hal yang kita tidak tahu itu adalah perbuatan dosa. Entah dalam transaksi dulunya kami kada tahu itu hukumnya haram, ya. Oh, ternyata ada ribanya, ya. Lalu ditanyakan, kalau pian kada tahu maka dimaafkan dan tidak berdosa. Dulunya kami menggawe ini, oh ternyata itu adalah perbuatan yang bid'ah. Oh, dulunya kami menggawe ini, itu adalah kesyirikan. Dulu kami ketujuannya macam-macam bajimat ini itu. Bahari pian kada tahu. Nah, maka ketika tanpa alasannya kita tidak tahu, maka dimaafkan. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini yang Allah maafkan juga adalah istiqroh, yaitu dia dipaksa. Yaitu adalah dipaksa. Maka dipaksa ini ada dua jenis. Dua jenis. Jenis pertama, orang yang tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk menolak apa yang dipaksakan. Yang pertama apa? Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk menolak apa yang dia paksakan, ya. Maka dalam kondisi ini dia seperti alat karena dia tidak bisa mengontrol dirinya, ya. Seperti contohnya adalah seseorang yang tangannya dikuasai oleh orang lain. Tangannya apa? Dikuasai, dipegang oleh orang lain, dikuasai. Kemudian tangan ini dipaksa untuk membunuh orang lain, ya. Bisa jadi orang ini misalnya dia pingsan, ya. Lalu tangannya dikasih orang misalnya pisau kah atau apakah, lalu dipegang membunuh orang lain. Jadi ini kan dia tidak punya kekuasaan. Kenapa demikian? Karena tangannya tadi dipegang oleh orang lain, kemudian dia melakukannya tanpa sadar. Tangannya dipegang oleh orang lain, kemudian dikasih misalnya pisau, kemudian dia tangannya tadi digerakkan orang lain untuk membunuh seseorang. Maka dalam kondisi seperti ini maka dia tidak berdosa. Kenapa tadi? Karena dia orang ini statusnya adalah
tidak memiliki kekuatan untuk menolak apa yang dipaksakan untuknya. Berbeda halnya jenis yang kedua dari paksaan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menolak apa yang dipaksakan. Orang yang memiliki kemampuan untuk menolak apa yang dipaksakan. Nah, contoh seperti seseorang yang diancam dengan diletakkan pisau di lehernya. Ini diancam orang ini. Ancamnya apa? Kada tanggung-tanggung. Di sini di leher I-nya ini ditaruh pisau. Orang mengancam nih. Pisaunya di mana? Sudah di lehernya. Dan dia diperintahkan untuk membunuh orang lain. Ikam bunuh Pisau sudah apa? Di leher. Kalau ikam kada membunuh pisau di leher ini aku bunuh ikam. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, maka para ulama sepakat dia tidak boleh membunuh atas perintah orang tersebut. Kenapa demikian? Karena dia masih punya kekuatan, dia bisa lawan, ya. Kemudian dia bisa berusaha menghindar, sekalipun akhirnya luka, ya. Maka walaupun dia diancam, dipaksa, lehernya itu sudah ada pisau, yang mana orang yang meletakkan pisau di lehernya mengatakan bunuhlah orang itu. Nah, maka dalam kondisi seperti dia tidak boleh membunuh. Kenapa? Karena dia masih punya kekuatan untuk menolak, untuk melawan, untuk menolak dan melawan. Sekalipun akibatnya fatal, entah lehernya kena kah atau dia mati kah misalnya. Maka kalau seperti ini maka dia tidak boleh untuk meneruskan membunuh. Kenapa? Karena dia masih punya apa? Kekuatan untuk menolak. Beda dengan yang pertama tadi, entah dia mabuk kah, dia pingsan kah, atau dia sedang tidur kah, ya. Lalu ada orang menggerakkan tangannya, ya, melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maka ini dia dimaafkan. Kenapa? Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk menolak. Tapi jenis yang kedua ini, dia memiliki kemampuan untuk menolak apa yang dipaksakan. Walaupun misalnya di lehernya ada pisau, lalu orang yang membawa pisau tadi menyuruhnya, bunuh dia. Atau kamu minum khamar, kamu minum, kalau enggak minum saya bunuh, saya leher kamu ini saya ini berkaitan dengan membunuh, ya. Kamu bunuh dia, maka tidak boleh dia membunuh. Kenapa demikian? Karena dia masih punya kekuatan untuk melawan. Kemudian juga nyawanya tidak lebih bernilai daripada nyawa orang lain. Sehingga tidak boleh dia membunuh. Dia membunuh. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin untuk keluar dari kondisi seperti ini dengan melawan. Maka dia tidak boleh dia meneruskan untuk membunuh. Sesuai dengan kesepakatan para ulama, ya. Contoh yang lain, seseorang diancam untuk membunuh orang lain. Jika dia tidak membunuhnya, keluarganya akan dibunuh. Nah, misal nih ada ulun dipaksa orang bunuh si fulan. Kalau kamu tidak membunuh si fulan, keluarga pian ulun bunuh, anak pian ulun bunuh, bini pian ulun bunuh, kata si pengancam tadi. Maka apakah ulun menurutkan kemauan dia dengan membunuh orang lain? Maka jawabannya tidak. Karena dia punya kemampuan untuk menolak. Dia bisa melaporkan ke polisi, dia bisa minta jaga polisi dan seterusnya, dia bisa pindah rumah, ya. Maka tidak boleh dia meneruskan untuk membunuh sekalipun keluarganya diancam dibunuh. Kenapa demikian? Dia masih punya kekuatan untuk melawan. Misalnya dia lapor ke polisi tadi, atau dia pindah rumah dan seterusnya, maka tidak boleh dia teruskan. Kemudian, nah kalau dia menuruti ancaman paksaan tersebut, maka hukumnya adalah haram. Maka hukumnya adalah haram. Kenapa dia? Karena ini berkaitan dengan membunuh orang lain. Sedangkan dia membunuh orang lain, maka dia mendapatkan hukum kisos, mendapatkan hukum kisos. Ini berkaitan dengan pembunuhan. Lalu bagaimana berkaitan paksaan selain pembunuhan? Ini kan tadi harus paham pian bahwa kondisi terpaksa itu ada dua hal. Hal yang pertama, dia tidak bisa punya kekuatan untuk melawan, seperti badannya lemah, dia pingsan kah, atau dia teler kah, mabuk kah, lalu tangannya digerakkan oleh seseorang. Kemudian tangannya digerakkan oleh seseorang melakukan hal yang diharamkan, maka ini dia tidak berdosa. Kemudian yang kedua, dia mampu untuk menolak, seperti tadi dirinya diancam, kamu kalau tidak membunuh si fulan, kamu saya bunuh. Maka dia harus
maka dia tidak boleh menuruti kemauan orang tadi. Artinya dia harus melawan. Dia harus melawan karena nyawanya pun tidak lebih bernilai daripada orang yang ingin dibunuh. Atau ada orang yang ingin mengancam keluarga kita. Kalau antum tidak membunuh si fulan, keluarga antum yang antum bunuh. Keluarga antum yang saya bantai kata dia. Maka dia masih punya kekuatan, masih bisa lapor polisi dan seterusnya. Maka tidak boleh dia perturutkan. Lalu bagaimana kondisinya selain pembunuhan? Selain pembunuhan dan kita diancam seperti seseorang yang dipaksa untuk memakan makanan haram. Nah, ini selain pembunuhan ya. Kita disuruh makan babi. Kemudian di leher kita bukan pisau lagi, pistol misalnya. Di leher kita ada pistol atau celurit, atau pedang samurai di leher kita. Maka kalau kita kada memakan babi tadi, kita dibunuh. Lalu bagaimana sikap kita? Maka ini dalam kondisi yang terpaksa, yang uzur, maka boleh kita memakan babi tersebut. Ini selain pembunuhan ya. Kalau membunuh maka tidak boleh tadi ya. Maka tidak boleh. Tetapi ini berkaitan dengan selain membunuh, seperti dipaksa minum khamar ya, dipaksa berzina. Kalau kada berzina dan minum khamar maka kita dibunuh. Dibunuh, maka dalam seperti ini maka dia melakukannya maka tidak berdosa. Maka tidak berdosa. Ingat ya, ini selain pembunuhan. Maka ketika dipaksa minum khamar ya, dia dipaksa misalnya menceraikan istrinya ya. Kalau kamu tidak menceraikan, kamu saya bunuh misalnya. Maka dalam hal seperti ini dia lakukan, maka maka dia tidak berdosa. Nah, ketika dia diperintahkan untuk menceraikan istrinya, maka juga tidak jatuh talak karena bukan kemauan dia ya. Karena dia dipaksa. Nah, maka talaknya juga tidak jatuh. Maka dalam kondisi seperti ini Allah mengampuni dia jika dia memperturutkan orang yang memaksanya. Ingat, ini selain pembunuhan ya. Selain perintah membunuh orang. Seperti kita disuruh meminum yang diharamkan, memakan yang diharamkan, disuruh berzina, disuruh mencuri. Dan kita yakin bahwa kalau kita tidak melakukannya kita dibunuh. Nah, maka dalam kondisi seperti ini tidak berdosa kalau dia memperturutkan kemauan orang yang memaksa dia. Dan ini kejadian ya. Ada sahabat Nabi yang dipaksa melakukan kekufuran, melakukan atau mengucapkan kalimat kufur. Ini terjadi pada keluarga siapa? Ammar bin Yasir. Abahnya dibunuh, mamanya dibunuh, kemudian tinggal dia ya. Dia disiksa luar biasa. Sehingga ketika disiksa dia tidak tahan lagi. Kemudian dia disuruh untuk mengucapkan kalimat kufur, dia katakan karena terpaksa, karena beban derita hukuman yang siksaan yang luar biasa dia alami ya. Maka dia mengeluarkan kalimat kufur ya. Dan dia mengeluarkannya karena terpaksa ya. Karena terpaksa, maka Allah memaafkan sahabat Yasir tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kafara billah mim ba'di imanihi illa man ukrih wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syarha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim." An-Nahl ayat 106. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah. Ini beriman kemudian dia kafir, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Allah, orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia dipaksa. Ayat ini Allah turunkan kepada siapa? Sahabat Ammar tadi. Ketika dia disiksa luar biasa ya. Ini bukan siksaan yang ringan ya. Ini siksaan yang berat. Yang bisa jadi menghantarkan kepada nyawanya kalau seandainya Ammar ini tidak melakukan atau tidak mengucapkan ucapan yang kekufuran. Maka dia terpaksa melakukan kalimat kufur padahal hatinya tetap tenang dengan keimanan. Karena dia dipaksa, maka Allah memaafkan kesalahan Ammar bin Yasir. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, dia secara ikhlas misalnya menerima kekafiran, maka ini yang bermasalah. Tetapi kalau dia terpaksa, hatinya tetap iman, maka Allah memaafkan. Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar ketika dia memang secara sadar lapang dada menerima
kekafiran. Tapi kalau dipaksa, maka ini tidak mengapa dan tidak berdosa. Ya, makanya syahidah pertama, perempuan yang mati syahid pertama adalah mamanya si Ammar ini, Ammar bin Yasir, Sumayyah namanya. Sumayyah. Jadi Ammar abahnya, Yasir ini anaknya, kemudian Sumayyah adalah ibunya. Bahkan ibunya ini subhanallah, Abu Jahal yang membunuh ya. Abu Jahal membunuhnya dengan menusuk di kemaluan ibunya ini ya, dengan tombaknya. Subhanallah, ini begitu mengerikan, mempertahankan keimanan pada masa awal-awal keislaman dulu ya. Luar biasa. Abahnya meninggal dibunuh, kemudian mamanya juga meninggal dibunuh. Kemudian anaknya tidak tahan, lalu dipaksa, kemudian dia mengatakan kalimat kufur karena terpaksa, maka Allah memaafkan gara-gara terpaksa tadi, bukan karena kerelaan hati. Kemudian karena ini pada awal Islam ya, sahabat masih belum banyak yang masuk Islam. Apa sikap Nabi kepada Ammar ini? Nabi menyuruh sabar, Nabi tidak bisa menyelamatkan. Nabi apa? Tidak bisa menyelamatkan. Karena pada waktu itu sahabat masih sedikit, yang masuk Islam pun banyak dari kalangan budak, masih di Mekah ya, masih awal-awal Islam. Maka Nabi menyabari sahabat Ammar bin Yasir. Kata Nabi SAW, "Sabron ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian. Ketika misalnya mereka mempertahankan keimanan mereka, maka dibunuh, maka surga bagi kalian. Jadi ini Nabi katakan kepada ayahnya ya. Jadi bagaimana sikap Nabi? Nabi pada saat itu tidak bisa menolong karena tadi jumlah para sahabat masih sedikit, ya kekuatan belum kuat, tidak seperti ketika Nabi sudah berhijrah di kota Madinah ya. Maka ini masih di awal-awal dakwah Nabi di Mekah, maka yang Nabi bisa lakukan adalah menyabari sahabat Yasir ini, abahnya Ammar. Kemudian ketika Ammar diketahui melakukan kalimat kekufuran, Nabi bertanya. Nabi tidak langsung memvonis, enggak. Oh, kamu ini enggak. Tetapi Nabi bertanya dulu kepada Ammar, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana hatimu saat itu ketika engkau melakukan kalimat kufur tadi? Maka Ammar menjawab, "Mutmainnum bil iman." Hatiku tetap dalam keadaan beriman, hatiku tetap tenang dalam keadaan beriman. Jadi cuma mulutnya saja karena terpaksa, hati beliau tetap beriman. Maka ketika mendengar jawaban tadi, Rasulullah mengatakan, "In adu fa'ud." Nah, kalau mereka memaksa lagi, menyiksa kamu lagi, ulangilah lagi kata Nabi. Silakan kamu mengatakan kalimat kufur tadi. Ketika mereka ternyata menyiksa kamu macam-macam, ya, maka tidak mengapa demikian. Ya. Maka ini para ikhwah sekalian berkaitan dengan 3 hal tadi, yaitu Allah memaafkan, tidak mencatat sebagai dosa. Yang pertama adalah al-khata', keliru, tersalah tanpa sengaja. Kemudian yang kedua adalah lupa, dan termasuk kategori lupa atau keliru adalah dia tidak tahu hukumnya, maka juga tidak berdosa. Kemudian yang ketiga adalah dipaksa. Maka hal seperti ini kita fahami sehingga banyak hal-hal yang terjadi kepada kita, bagaimana hukumnya kalau kada tahu, kalau lupa dan seterusnya, maka kita bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan sambung kembali hadis ke-40 ya. Kemudian ada 42 hadis lah, 42 hadis baru selesai. Nanti ulun cari lagi kitab yang mengganti kitab ini. Semoga nanti kita akan senantiasa membahas ya kitab-kitab hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita mengaku sebagai umat beliau, maka kita harus tahu apa saja yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.